Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai tokoh panutan yang kehidupannya menggambarkan nilai dasar berakhlak. Tokoh yang saya pilih adalah Rasuna Said. Ada hal yang menggelitik kenapa saya memilih beliau. Dulunya saya mengira beliau adalah laki-laki. Ketika pertama kali saya tahu bahwa beliau adalah perempuan, saya mulai tertarik untuk mencari informasi tentang beliau. Rasuna Said memiliki nama lengkap Hajah Rangkayo Rasuna Said dengan julukan Sina Betina. Beliau lahir di Maninjau pada 14 September 1910. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Lahir dari keluarga Minangkabau yang memegang nilai-nilai agama dan pendidikan, Rasuna tumbuh dengan semangat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi, terutama terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Di masa itu, kita tahu bahwa perempuan jarang mendapatkan kesempatan untuk belajar, apalagi bersuara di ranah politik. Namun, Rasuna menolak tunduk pada keadaan. Ia menempuh pendidikan di sekolah agama dan menjadi guru di usia muda. Di sanalah ia mulai melihat betapa pentingnya peran pendidikan dalam membebaskan masyarakat dari kebodohan dan ketertindasan, terutama bagi kaum perempuan. Rasuna fokus untuk memperjuangkan agar perempuan Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan dan politik. Ia mendirikan sekolah untuk perempuan agar perempuan bisa belajar dan berdaya, dan tak kenal lelah untuk mengkritik keras kolonialisme Belanda, dan juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tentunya. Rasuna Said dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional perempuan Indonesia yang vokal dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan dan politik. Di dunia pergerakan politik, ia bergabung dalam Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII dan kemudian mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI. Rasuna tidak hanya menjadi anggota biasa loh, ia malah menjadi pemimpin dan orator ulung. Kegiatan Rasuna amat menonjol. Ia memberikan kursus dan usaha pendidikan, antara lain membuka kursus pemberantasan buta huruf dengan nama Sekolah Menyesal, membuka sekolah tawalib rendah di Padang dan mengajar di sekolah tawalib putri. Bahkan karena pidatonya yang membakar semangat, ia sampai dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1932. Pada saat itu, Rasuna dipaksa berhenti dan diturunkan dari podium oleh aparat pemerintah kolonial Belanda yang khusus mengawasi kegiatan politik. Puncaknya terjadi ketika rapat umum PERMI di Payakumbuh pada tahun 1932. Saat Rasuna berpidato, datang aparat yang memaksa berhenti. Ia pun ditangkap, diajukan ke pengadilan kolonial, dan kemudian dipenjara selama 1 tahun 2 bulan dengan dakwaan ujaran kebencian. Setelah dibebaskan, ia terus bergerak. Ia mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan, mengajar tentang pentingnya pendidikan, agama, dan nasionalisme. Rasuna percaya bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan bisa dicapai jika perempuan tetap dibungkam dan tidak diberdayakan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rasuna masih tetap aktif. Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung. Dan selama itu pula, ia tetap membawa suaranya yang kuat untuk keadilan sosial dan hak perempuan. Dari kisah ini, ada nilai-nilai dasar ASN yang melekat padanya. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Rasuna Said mengabdikan hidupnya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ia memperjuangkan pendidikan perempuan dan keadilan sosial demi kemajuan bangsa, bukan untuk ketenaran atau jabatan tentunya. Kemudian ada akuntabel. Ia bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan hidupnya. Bahkan ketika harus dipenjara karena menyuarakan kebenaran, Rasuna menunjukkan bahwa keberanian moral dan tanggung jawab publik adalah harga yang harus dibayar dengan prinsip. Kemudian ada kompeten. Rasuna belajar dan mengembangkan diri. Ia tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga menguasai isu-isu sosial, politik, dan agama. Ia menjadi guru,
orator, dan politisi yang tangguh. Hal ini merupakan bukti bahwa kompetensi adalah senjata perjuangan. Kemudian ada harmonis. Ia aktif menjalin relasi dalam organisasi, tidak membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin, ataupun yang lain dalam perjuangannya. Ia membangun ruang perjuangan yang inklusif, merangkul perempuan dan laki-laki dalam semangat perjuangan yang sama. Kemudian ada adaptif. Rasuna mampu menyesuaikan diri dalam situasi apapun. Dari seorang guru di masa penjajahan menjadi aktivis lalu politisi di era kemerdekaan, ia tidak kaku pada satu peran, tapi fleksibel dalam strategi tanpa kehilangan arah perjuangan. Kemudian ada kolaboratif. Rasuna aktif dalam organisasi seperti PERMI dan lembaga negara pasca kemerdekaan. Ia membangun kerjasama lintas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ia sadar kemajuan bangsa hanya bisa dicapai dengan kolaborasi. Kemudian ada loyal. Loyalitas Rasuna bukan pada kekuasaan atau kepentingan asing, tapi sepenuhnya untuk bangsa Indonesia. Ia memperjuangkan kemerdekaan dan keutuhan bangsa meskipun harus menghadapi ancaman, tekanan, dan pemenjaraan. Rasuna Said adalah contoh nyata ASN yang ideal, seseorang yang berintegritas, berjuang untuk kepentingan rakyat, dan menjalankan nilai berakhlak bahkan sebelum istilah itu lahir. Sebagai ASN, kita bisa belajar dari keteladanan beliau untuk bekerja dengan semangat, keadilan, dan keberanian moral. Rasuna Said meninggal dunia pada 2 November 1965 di Jakarta. Namun perjuangannya tidak akan pernah padam. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan namanya sekarang diabadikan menjadi salah satu jalan utama di ibu kota, yaitu Jalan Hayat Rasuna Said. Di tengah perjuangan yang kerap didominasi oleh laki-laki, Rasuna Said berdiri lantang mewakili suara perempuan. Kata-katanya masih relevan hingga saat ini, yaitu majukan perempuan dengan pendidikan agar mereka merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.